Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik sekolah minggu masih semangat di rumah ya. Pastinya bang. Pasti bang. Tapi kayaknya masih ada yang kurang ini kak. Apa tuh bang? Kayaknya adik-adik sekolah minggu di rumah masih pada ngantuk itu kak. Kalau Kak Sharon lihat udah enggak sih bang. Karena ada juga gitu kak. Oke, kalau misalnya adik-adik masih ngantuk bang, gimana kalau misalnya kita bernyanyi aja? Gimana? Iya juga. Boleh. Ya kan? Ayo adik-adik, kita berdiri yuk. Kita bernyanyi. Tahu nggak lagunya? Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Tahu bang. Tahu bang. Pasti tahu bang. Tahu ya? Mudah-mudahan Pasti. ya. Bang. Bukan mudah-mudahan, pasti ya. Oke, Pasti. kita bernyanyi yuk. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kan agak sedikit semangat bang, adik-adik itu. Kita Tapi- masih ada satu lagu lagi kan? Iya bang. Itu juga kita nyanyikan lah bang. Harus bang, biar tambah semangat lagi adik-adiknya. Wajib, Bang. Ayo adik-adik kita lanjut lagi bernyanyi yuk. Kita bernyanyi. Adik-adik tahu nggak lagunya? Mari kita bersukaria. Apa? Pasti tahu bang. Tahu ya, tahu ya. Tahu bang. Ayo kita bernyanyi yuk. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang kita akan masuk ke ibadah. Jadi persiapkan Alkitabnya, Kidung Jumatnya, apalagi bang? Persembahannya bang. Bahannya Hatinya. dan hatinya. Baik, kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpah
dengan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah yang dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari selanjutnya mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena-Mu dan karena Kau memanggilku, dapat Yesus padamu. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Juli tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat yang terjatuh, rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kijung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik kami sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, mungkin pertama sekali lihat Amang Pendeta ya. Oke, Amang Pendeta kenalkan dulu ya, perkenalan diri. Nama Amang Pendeta, Pendeta Rahmat Siwanungkali. Amang Pendeta, Pendeta Resort HKBP Seksama. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi sekolah minggu kita hari ini ya. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari buka Alkitabnya masing-masing di rumah ya.
kita membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tentunya sudah sangat rindu untuk berkumpul, bertemu dengan teman-temannya. Tapi karena pandemi ini kita tidak bisa berkumpul ya. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Tapi yang pasti kita rindu bertemu teman-teman kita karena kita sudah menganggap mereka saudara. Kita rindu bertemu dengan teman-teman kita karena ketika bertemu dengan teman-teman kita merasa bahagia, merasa senang, tertawa, bermain, banyak sukacita yang terkandung di dalamnya. Ada enggak yang rindu ketemu dengan musuhnya? Enggak ada tentunya, tapi ada musuhnya enggak? Wah, mudah-mudahan anak sekolah minggu enggak punya musuh ya. Tapi banyak ya. Banyak yang buat kita kesel, yang banyak membuat kita enggak enak, yang kita benci, yang judes, yang suka bohong, yang nakal. Kita nggak suka ketemu mereka. Kenapa? Karena mereka banyak mengganggu, karena mereka tidak mendatangkan sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu semua, tentunya kita punya saudara kan? Siapa saudara kita? Abang, kakak, adik. Itu saudara kita. Bukan cuma itu ternyata. Ada lagi saudara kita siapa? Teman-teman, teman di sekolah, teman di sekolah minggu, teman dekat rumah. Itu juga saudara kita. Iya kan? Iya, itu semua saudara-saudara kita. Khotbah hari ini mengambil judul persaudaraan yang rukun. Ada orang punya saudara, ada orang punya teman, tapi nggak pernah rukun, nggak pernah akur, nggak pernah aman, nggak pernah tentram. Kenapa? Ketemu kakaknya, ketemu adiknya, ketemu temannya, ketemu saudara-saudaranya berantem melulu. Siapa yang sering ngalamin itu? Ayo ngaku. Iya, banyak yang seperti itu ya. Nah, kenapa? Sering berantem, sering ribut. Nah, kalau terjadi seperti itu enak enggak? Enggak enak. Kalau teman kita, saudara kita punya roti, karena kita berantem, akhirnya kita jadi nggak kebagian deh. Iya kan? Nggak dikasih karena kita berantem sama dia. Karena kita berantem sama kakak kita punya roti, nggak dibagi lagi kita. Jadi nggak enak yang berantem, nggak enak yang bertengkar dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau punya saudara yang suka berantem, mari minta maaf, berdamai, peluk kakaknya, abangnya, kakak adiknya. Minta maaf ya. Kenapa? Karena memang kalau orang yang bersaudara itu harus rukun, harus akur. Sehingga dengan demikian mereka akan penuh sukacita dan diberkati. Dalam nats ini digambarkan berkat itu dengan dua macam. Yang pertama, seperti dikatakan seperti minyak yang baik yang dicurahkan ke kepala, meleleh sampai ke janggut-jenggotnya, ke leher bajunya.
Nah, dalam tradisi orang Israel, peminyakan itu mencurahkan minyak yang baik, yang harum. Itu sebagai simbol pelantikan, penobatan, sebagai simbol pencurahan berkat kepada seseorang. Nah, pencurahan berkat itu gak tanggung-tanggung, bukan setetes dibikin ke kepalanya, bukan, tapi beluber banyak sampai menetes semua. Itulah gambaran berkatnya melimpah dalam kehidupan orang-orang yang bersama dengan saudara-saudaranya rukun dan damai. Kemudian dikatakan seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi, di sekitarnya adalah gunung-gunung Sion. Nah, kalau saking tingginya di sini dingin, banyak embun, banyak kabut. Nah, embun itu adalah gambaran apa? Gambaran kesejukan, gambaran hujan, gambaran air, gambaran yang dingin. Nah, bayangkan embun yang di Hermon itu sampai kepada sekelilingnya, sampai kepada gunung-gunung yang di Sion. Artinya, kalau orang yang hidup rukun bersama saudaranya, bukan hanya mereka yang beroleh berkat, bukan hanya mereka yang beroleh sukacita, tapi semua orang sekelilingnya, banyak orang yang akan memperoleh berkat itu. Bayangkan kalau adik-adik semua ribut melulu sama abangnya, sama kakaknya, siapa yang stres? Mama papanya pasti stres. Berantem melulu, ribut melulu, marah-marah, iya kan? Iya. Tapi coba dulu abang sama adik akur, duduk bersama, akur, cerita-cerita, ngomong, saling bantu, ketawa-ketawa, iya kan? Senang-senang semua. Bukan hanya mereka berdua, bukan hanya kakak sama adiknya, bukan mereka yang bersaudara saja yang diberkati, tapi siapa? Orang tuanya juga akan gembira. Mama papanya pasti senang kali laku, anak-anakku baik-baik, anak-anakku damai-damai. Mereka juga bersuka cita. Iya. Jadi oleh karena itu adik-adik sekalian, mari dimanapun kita berada, kita harus senantiasa hidup rukun bersama dengan orang lain, bersama saudara-saudara kita, abang, kakak kita, keluarga kita, sehingga berkat melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi kami hari ini. Pada kebaktian sekolah minggu ini, Engkau meminta bagi kami agar kami senantiasa hidup rukun dan damai bersama saudara kami dimanapun kami berada. Karena dengan demikian berkat akan melimpah-limpah dan mengalir bukan hanya dalam diri kami, tapi bagi sekeliling kami juga. Kami akan diberkati. Biarlah hidup yang rukun dan damai akan menimbulkan sukacita dan berkat yang melimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan agar tetap dalam keadaan sehat. Berkati mereka di rumah bersama dengan saudara-saudara dan orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Ya, di sekolah minggu tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Sekarang persiapkan persembahannya. Karena kita kamu mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang tak,
Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang kau. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kuis kita hari ini adalah sebutkan isi tita kelima beserta maksudnya.